Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama kita muliakan, guru kita Ustadz Dr. Rashid MPDI, juga yang kita muliakan Bapak Dr. Suyono yang sudah tak sabar untuk bersama kita lalu pergi. Kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, amin. Ibu-ibu, perkumpulan para mantan kepala sekolah yang tadi namanya sudah disebutkan, tidak saya ulangi lagi ya Bu ya. Semoga semuanya tambah sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga semuanya yang hadir, asatidz dan ustazah, semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Perut kita sudah pada lapar. Rasanya aroma di depan itu udah mantep gitu. Belum sarapan lagi ya. Pertama, sangat membanggakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hadapan saya ini semua dan kita semua, insya Allah adalah umat yang disabdakan oleh Nabi manusia paling terbaik yang berjalan di atas permukaan bumi. Beliau bersabda, khairum may yamshi ala wajhil ardi al-muallimun. Manusia terbaik yang berjalan di atas permukaan bumi adalah para pendidik, muallim, pengajar. Makanya ini orang-orang termulia yang berada di atas permukaan bumi, insya. Yang kedua, majelis seperti ini insya Allah adalah majelis para ahli surga, amin. Mengapa demikian? Allah firmankan, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut di dalam hati orang-orang ahli surga itu ghillin. Apa itu ghillin? Kedengkian. Apa itu ghillin? Kebencian. Apa itu ghillin? Saling hasud. Ikhwanan, yang akhirnya mereka menjadi bersaudara. Insya Allah kita semua di sini hati sudah plong, sudah tidak ada dengki, sudah tidak ada benci di antara kita. Amin ya rabbal ala sururim mutaqabilin. Lalu mereka duduk santai saling pandang memandang. Walaupun kita pandangannya sama HP, tapi saling memandang. Maka semoga kita yang Allah dekatkan jasad kita dekat semua nih ya. Maka semoga Allah dekatkan hati kita. Sebab tidak sedikit orang yang dekat jasad dengan kita. Kita punya saudara, punya tetangga, jasadnya dekat. Setiap hari kita bertemu, setiap ketemu kita saling menyapa, tapi hati berjauhan. Kalau sudah pulang ke rumah masing-masing, udah tuh saling membicarakan, saling menjelekan, saling menghibah. Padahal jasad dekat tapi hati jauh. Maka semoga kita yang dekat jasad, Allah dekatkan juga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka halal bihalal ini adalah kesempatan untuk kita memperindah kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Pertama, kayaknya dari tadi pertama terus ya. Pertama,
Baginda Nabi bersabda, rahimallahu abdan, Allah sayang kepada hamba. Hamba yang bagaimana yang Allah sayangi? Man kanat li akhihi indahu mazlimatun, yang dia punya kesalahan kepada saudaranya, merasa punya salah kepada saudaranya, faja'ahu fastahallahu, lalu dia datang dan dia meminta maaf. Ini hamba Allah sangat sayang. Kita kadang-kadang kalau sudah enggak senang atau kita mangkel nih, padahal kita yang salah, kita berat untuk datang kepada saudara kita. Ketemu saja kita memalingkan muka, padahal kita salah. Nah, kalau hamba yang dia merasa salah, wah saya salah nih, saya harus datang, saya harus minta maaf. Apa kata baginda Nabi? Allah sangat sayang kepada hamba ini. Allah sangat sayang. Maka ketika turun surah Al-Hijr itu, Allah firmankan, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika ayat ini turun, Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, apa yang dimaksudnya? Langsung dijelaskan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, maksud ayat itu adalah annallaha amaraka an ta'fuwa amman zalamak wa tasila amman qata'ak wa tu'tiya amman haramak. Maksud ayat ini, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, adalah engkau memaafkan siapapun yang menzalimimu. Ini amal yang tingkat derajatnya tinggi. Coba bayangkan, kita diperintah oleh baginda Nabi untuk memaafkan orang yang menzalimi. Kira-kira berat enggak? Berat enggak, Bu? Teman menzalimi kita, kita datang, saya maafkan ya, kamu telah menzalimi saya. Kira-kira berat enggak? Berat. Yang kita kadang-kadang berbuat zalim kepada orang pun kita berat untuk meminta maaf. Tapi Nabi perintahkan, maafkan orang yang menzalimimu. Luar biasa ini. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah agar kita ini mampu memaafkan orang yang menzalimi kita? Setiap hari kita disakitinya, kita dizalimi, sakit rasanya. Sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana cara memaafkannya? Apa kata baginda Nabi? Seandainya engkau merasakan betapa sakitnya dizalimi, betapa sakitnya dihina, betapa sakitnya dicaci, bayangkan Allah sudah persiapkan keindahan yang tiada tara untukmu di surga. Maka ada hadisnya itu, bagaimana dua orang yang mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu. Yang satu ini orang yang menzalimi semasa dia di dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Yang satu ini meminta, ya Rabb, ini saudaraku telah menzalimi aku di dunia. Aku ingin mengambil pahalanya dan timpakan dosaku kepada dia. Apa kata Allah? Wahai hambaku, irfa' ra'sak wanzur madza fil jinan. Kau angkat kepala dan kau pandang apa yang ada di dalam surga itu. Sang hamba mengangkat kepalanya, lalu dia memandang ke surga. Yang dia lihat apa? Istana terindah yang terbuat dari berlian, dari permata. Lalu sang hamba ini bertanya, ya Rabb, wahai Allah, li ayyi nabiyyin hadza? Ini istana terindah di dalam surga untuk nabi yang mana? Untuk orang syahid yang mana? Allah jawab, untuk orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Subhanallah. Jadi kalau kita bandingkan kemuliaan yang begitu besar Allah persiapkan untuk kita dengan kesalahan saudara kita yang begitu sedikit, yang hanya urusan dunia, urusan perkara harta, perkara jabatan, kadang-kadang jabatan orang lain atau harta orang lain yang membuat kita ribut. Kalau itu kita bandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan, nggak ada apa-apanya.
maka hati kita akan mudah untuk memaafkan. Insya kira-kira siap memaafkan orang yang menzalimi kita, Bu? Siap? Ketulusan dalam hati akan Allah wujudkan keindahan yang tiada tara di dalam surga. Harus tulus, karena memaafkan hanya bukan sekedar ucapan. Kalau di sini halalun bihalalin, kemudian salamun bisalamin, kemudian senyamun bisenyumin, yang terpenting lagi adalah qalbun biqalbin, hati yang tulus memaafkan siapapun yang menzalimi kita. Maka ketika Syekh Mutawali Asy'arawi, seorang mufassir almarhum yang punya tafsir Quran Asy'arawi, di antara orang bertanya bagaimana supaya kita mampu ini memaafkan orang yang menzalimi, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Apa kata beliau? Pertama, kau tulus dari hati, maafkan. Siapapun yang berbuat zalim kepadamu, maafkan. Yang kedua, sambung tali silaturahim kepada siapapun yang memutuskan. Kalau kita ini kan insya Allah semuanya nggak ada yang putus tali silaturahim, ya Bu, nggak ada yang putus. Insya kita bukan menyambung tali silaturahim, tapi apa? Memperindah. Itu yang Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Perindah, islah. Tapi kalau yang menyambung, kalau ada terputus, kita punya tetangga, punya teman, saudara, dia memutuskan tali silaturahim kepada kita, kita yang datang kepada dia dengan hati yang besar, kita menyambung tali silaturahim itu. Lalu yang ketiga kata beliau, doakan terbaik kepada orang yang pernah menzalimi kita. Doakan. Berat nggak kira-kira? Ada orang yang menzalimi kita, dia memutuskan tali silaturahim kepada kita, kita doakan, ya Allah, jadikan teman saya yang selalu mengomongin saya, yang selalu ghibah saya itu, jadikan dia orang yang kaya raya, ya Allah. Kira-kira pernah nggak kita berdoa begitu? Jarang, ya. Padahal kata baginda Nabi, kalau ada orang yang mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya, apa kata para malaikat? Doamu Allah kabulkan terlebih dahulu. Doa kita Allah kabulkan terlebih dahulu, sebab kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita yang menzalimi kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, amin, sehingga kita mampu memaafkan siapapun yang menzalimi kita, amin, sehingga kita mampu menyambung tali silaturahim kepada siapapun yang memutuskan kepada kita, dan sehingga kita mampu untuk mendoakan kebaikan kepada siapapun yang telah berbuat zalim dan aniaya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Maka kita simpulkan, semoga pertemuan kita pada hari ini membawa kebaikan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, urusan dunia kita semuanya baik, dan urusan akhirat kita juga insya Allah menjadi baik, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja, tidak perlu panjang-panjang ya, karena kita sudah pada siang dan lapar. Kita tutup dengan doa. Doanya lanjut. Oke. Mari kita angkat kedua belah tangan kita yang disabdakan oleh Rasulullah, Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua belah tangan untuk munajat lalu tidak mengabulkan. Allah malu. Tapi kalau hamba angkuh, tidak mau mengangkat kedua belah tangannya dalam munajatnya, apa Allah firmankan? Sayadkhuluna jahannama dakhiri. Orang yang angkuh kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan hinakan dengan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kehinaan. Oleh karena itu kita angkat kedua belah tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya arhamar rahimin. Engkau zat yang maha pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua kami yang masih hidup
hidup ya Allah, sehatkan, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jangan Engkau siksa mereka ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang paling mulia ya Allah, muliakan mereka di sisimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, maafkan dan ampuni kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang jarang bersyukur kepadamu. Nikmat-Mu begitu banyak yang Kau berikan kepada kami, yang seringkali kami lalai untuk bersyukur kepadamu. Nikmat yang tiada henti Engkau berikan, yang seringkali kami balas dengan pengkhianatan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak pernah sedetik pun nikmat berhenti Engkau berikan kepada kami. Wahai Allah, ampuni kami, lapangkan dada kami, lembutkan hati kami, jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah, jadikan kami saling menyayangi karenamu ya Allah. Hilangkan kebencian di dalam hati kami, penuhi hati kami dengan kasih sayang ya Allah, sehingga tidak ada ruang untuk permusuhan. Penuhi hati kami dengan baik sangka ya Allah, sehingga tidak ada ruang untuk buruk sangka. Penuhi hati kami dengan saling mencintai ya Allah, sehingga tidak ada ruang untuk saling membenci. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, buka selalu hati kami ya Allah, agar kami selalu sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan akhir kalimat yang terucap dari lidah kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan keliru. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Fastabiqul khairat, tetap berlomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.